Kalau saya tidak mengambil harta ini, maka sesungguhnya saya nanti akan mendapatkan kemiskinan. Nanti istri saya tidak makan, nanti anak saya tidak makan, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Halusinasi hal-hal semacam inilah yang menjadikan akhirnya seseorang begitu mudah mereka merambah harta yang haram. Mereka menyangka harta yang haram itu akan bisa memberikan kepada mereka kelapangan dan kecukupan. Tidak. Harta yang haram hanya memberikan kepada kita nominal, tetapi harta yang haram tidak akan pernah memberikan kepada kita kelapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur ini merupakan sebuah materi penting, karena sesungguhnya kehidupan hari ini didominasi oleh materialisme dan didominasi oleh kapitalisme. Ciri khasnya kehidupan materialisme dan kehidupan kapitalisme selalu berakar kepada finansial dan kepada pencapaian harta. Inilah kehidupan yang kita hadapi hari ini. Tidak ada obatnya ketika kita hidup pada zaman materialisme, ketika semuanya mengarah kepada pengagungan harta. Tidak ada obat yang kecuali adalah dengan kita bersyukur. Jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, karena itu justru akan semakin mengecewakan di dalam kehidupan kita. Tapi cara memberikan kualitas kehidupan kita itu adalah dengan mensyukuri apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Allah tidak pernah salah memberikan takaran, karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Bukan rezekinya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Bukan tempatnya yang sempit, tetapi hatinya yang kurang lapang di dalam menerima setiap apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ada orang terkadang tidak diberikan rumah seluas 1000 meter, karena mungkin kalau dia memiliki rumah 1000 meter, mungkin dia kelelahan karena tiap hari harus nyapu dari pagi sampai jam 10. Ada orang yang terkadang diberikan rumah cuma 60 meter, karena Allah tahu ibu ini adalah orang yang geraknya susah sekali, sehingga akhirnya Allah berikan rumahnya 60 meter supaya dia ketika bebersih tidak terlalu lama. Selalu ada hikmah dalam setiap takaran. Yang salah bukan takaran yang Allah berikan kepada kita. Yang salah itu adalah ketika kita menakar rezeki kita dengan rezeki tetangga kita, dan Allah tidak pernah salah. Ada yang terkadang dikasih banyak, tapi dia justru tenggelam dengan apa yang dia peroleh. Apa yang kadang-kadang tidak dikasih banyak, kayak kita, mungkin akhirnya kita tidak pernah tenggelam. Gimana kita tenggelam? Wong rezekinya cuma sampai mata kaki. Kadang-kadang ada tetangga kita, rezekinya itu sangatlah banyak. Sebagaimana air ketika menenggelamkan kepalanya, akhirnya justru dia tenggelam. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Bukan rezekinya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Kalau ibu meminta sesuatu belum dikabulkan oleh Allah, berarti permintaan kita ada kerusakan yang akan kita peroleh ketika permintaan itu dikabulkan. Ibaratnya, ibu meminta gula, Allah tidak memberikan gula, supaya ibu tidak perlu terkena diabetes. Ibu meminta garam, Allah tidak memberikan garam, supaya ibu tidak terkena hipertensi. Ibu meminta emping, tapi Allah tidak memberikan emping, karena Allah tahu kalau ibu dikasih emping, pasti nanti asam urat. Selalu ada jawaban dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Inilah nikmatnya hidup sebagai orang yang beriman. Selalu ada jawaban dalam setiap peristiwa. Dan tidak ada obat kalau kita hidup pada zaman hari ini kecuali adalah dengan memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Kurang-kurangi melihat TikTok, kurang-kurangi melihat Instagram, kurang-kurangi melihat rumahnya orang, kurang-kurangi melihat mobil listrik. Saya tuh heran hari ini setiap melihat berita itu, mobil listrik aja setiap hari. Nanti malah kesetrum kita. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan semoga menjadikan hati kita senantiasa bersyukur. Dan kuncinya, kalau suami sudah mendapatkan seorang wanita, istrinya itu bersyukur, tidak ada yang paling bahagia kecuali adalah suaminya. Suaminya akan merasa mudah menjalani kehidupan. Amin, insyaallah. Ibu dan seluruh keluarga besar, keluarga besar Masjid Al-Munawwarah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang dan perjalanan maraton kita, bagaimana kita menjaga keluarga kita tercinta dari pusaran fitnah. Tidak ada perkara yang paling merusak kehidupan kita kecuali adalah fitnah.
Dan tidak ada yang paling merusak kecuali adalah ketika kita mendapatkan gelombangnya. Kalau kita sering mendapati gelombang elektromagnetik, itu bisa merusak otak dengan berbagai macam frekuensi, maka gelombang fitnah itu perkara yang paling merusak kehidupan manusia. Tidaklah karat ketika merusak besi kecuali memerlukan waktu. Tidaklah fitnah ketika menerpa kepada satu keluarga kecuali rusaknya tidak memerlukan waktu yang lama. Makanya kata Rasulullah, ada orang di pagi harinya dia beriman, kalau sudah terkena fitnah, sore harinya dia sudah menjadi kafir. Tidaklah seseorang ketika sore harinya ketika dia beriman kecuali pagi harinya bisa menjadi kafir kalau sudah terkena fitnah. Karena fitnah itu bisa datang dari mana saja. Bahkan terkadang ketika kita mendapatkan ujian pun bisa fitnah yang akhirnya bisa meruntuhkan kita, merubuhkan kita ketika kita tidak mengerti dan kita tidak paham bagaimana menyikapi setiap fitnah yang ada pada kehidupan kita. Inilah pentingnya kita mencari ilmu, karena sesungguhnya tidak ada sikap keimanan yang paling utama kecuali adalah bagaimana kita menjaga dari fitnah di dalam perjalanan kita dan keluarga yang kita cintai. Kita kemarin pada pertemuan yang terakhir kita membahas salah satu di antara identifikasi keluarga pada zaman fitnah itu apa? Tidaklah keluarga itu ketika pada zaman fitnah, kecuali mayoritas setiap keluarga begitu menggampangkan ketika mereka mencari rezeki. Dan ketika mereka begitu gampang mendapatkan harta, sehingga mereka tidak pernah pedulikan dari mana harta itu didapatkan, bagaimana statusnya di sisi Allah, dan bagaimana tingkat keharaman dan tingkat syubhat pada harta yang dia dapatkan. Padahal kita paham, tidak ada perkara yang paling merusak keberkahan antara suami istri, antara seorang bapak dengan seorang anak, kecuali ketika seseorang begitu gampang membuka pintu kantongnya dan pintu rumahnya dengan harta yang haram. Inilah yang menjadikan kita kemarin membahas intinya sunnah itu 3. Yang pertama menjaga niat, yang kedua menjaga ilmu, dan yang ketiga menjaga dari harta-harta yang syubhat. Makanya kalau ada orang ngaji sekian puluh tahun tetapi pekerjaannya masih banyak bersinggungan dengan yang haram, maka sebagian ulama mengatakan ngajinya gagal. Kalau ada orang mengatakan saya ngaji sudah lama Ustaz 15 tahun tapi pekerjaannya masih semi-semi syubhat, berarti ngajinya kurang memberikan kepadanya berkah. Maka kalau kita berkah ngajinya, kita berkah kajiannya, maka intinya 3. Hati-hati selalu berbicara masalah niat, hati-hati di dalam membicarakan setiap dalil yang menjadi landasan ibadah, dan yang ketiga hati-hati ketika membicarakan masalah harta. Karena masalah harta itu masalah besar. Selama kita selalu menjaga bagaimana urusan harta kita, insya Allah kita masih mendapatkan pertolongan. Tidaklah satu keluarga ketika di dalamnya masih ada harta yang halal, maka Allah memberikan pertolongan dan Allah memberikan perlindungan. Kalaupun mereka masih suka bermaksiat, satu waktu mereka diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau satu keluarga sudah memasukkan harta yang haram, satu persatu hukuman akan Allah berikan, dan hukuman itu terkadang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Kaedahnya simpel. Harta itu kalau diambil dengan cara yang halal, hisabnya panjang. Dan harta itu ketika diambil dengan cara yang haram, maka azabnya sangatlah pedih. Mendapatkan harta 1 juta tapi bersih dari syubhat, bersih dari haram, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan 1 miliar tetapi penuh dengan syubhat dan penuh dengan yang haram. Mendapatkan 1 miliar dengan harta yang sangat halal, itu lebih baik daripada mendapatkan 100 juta tetapi tidak halal. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali bagaimana komitmen kita pada harta itu adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita dari harta yang haram. Ini sudah kita sampaikan pertemuan kita sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan chapter kita tentang menjaga keluarga kita tercinta dari pusaran fitnah, sebelum kita membahas tentang tema antara si kaya dan antara si kaya dan miskin pada zaman fitnah, kita membicarakan terlebih dahulu satu perkara yang penting. Apa perkara yang penting? Mari kita bicara tentang 5 perkara yang menyebabkan orang kenapa mereka masih mudah untuk mengambil harta yang haram. Padahal kajian sudah sering diikuti, taklim sudah banyak di mana-mana. Tapi kenapa orang hari ini masih mudah untuk mencari harta yang haram? Bahkan kalau ibu dan bapak ingin tahu betapa lengketnya dan betapa dekatnya kita dengan harta yang haram, bahkan kalau kita membuka media sosial, mungkin kita membuka platform YouTube, kita masih sering menjumpai betapa pinjaman riba pun masih banyak di sekitar kita. Setiap waktu iklannya jor-joran. Dan ketika kita mendapati bahwasanya salah satu krisis masyarakat
kita hari ini adalah pinjol dan kita sepakat pinjol itu menggunakan riba, maka inilah yang menjadikan kita mungkin bertanya, kenapa kita hidup pada zaman ketika orang begitu mudah mengambil harta yang haram? Bahkan notabene mereka yang sudah ngaji, bahkan notabene mereka yang terkadang sudah berprofesi sebagai seorang ustadz. Apa yang menjadikan seseorang itu mudah untuk mengambil harta yang haram? Kenapa orang begitu mudah untuk rusak pagernya untuk menjaga dari harta yang haram? Padahal kita sepakat mengerti, tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kecuali dikeluarkan dari surga karena perkara yang berkaitan tentang makanan yang haram. Ketika dia makan buah yang diharamkan oleh Allah, dan ternyata itulah pemicu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, berkaitan pada sesuatu yang haram. Kalau yang haram, dampaknya kita lihat, dampaknya kita jumpai. Pertanyaan kita, mari kita bertanya sama ulama, kenapa itu bisa terjadi? Gampang mengambil harta yang haram, sekaligus pula mendiagnosa diri kita, kenapa diri kita sekali lagi mudah untuk mengambil harta yang haram, padahal yang diambil tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan. Dan kalau boleh saya menyampaikan, ibu dan bapak, harta yang haram itu selalu meminta tumbal. Bukan hanya dukun yang meminta tumbal ketika kita datang kepadanya, bukan hanya tempat pesugihan yang meminta tumbal ketika kita meminta pesugihan, tetapi ketika kita rela dan mengambil harta yang haram, maka pada dasarnya itu pun pasti meminta tumbal. Tumbal itu adalah hukuman yang Allah pasti berikan kepada kita ketika kita tidak disiplin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Saya mengulang kembali satu kisah, mungkin ibu-ibu pernah ada yang mendengar. Saya ulang kembali kisah sederhana. Gimana kita mendapati ada seorang suami istri sudah ngaji kemana-mana, ngaji pakai motor. Motornya apa Ustadz? Tidak penting, bukan menjadi tema pembahasan kita. Maka kemana-mana beliau naik motor. Maka akhirnya mereka sudah sering ngaji, sampai akhirnya mereka memiliki bisnis roti. Tetapi rotinya tidak berkembang, rotinya mungkin tidak melejit, begitu-begitu saja, walaupun kadarnya sudah bisa memberikan kecukupan kepada keluarga kecil ini. Sampai sang suami ingin membesarkan roti itu dan berkata kepada istrinya, gimana kalau kita mengajukan pinjaman ke teman-teman kita supaya kita bisa memiliki modal membesarkan usaha dan bisnis roti kita? Istrinya mengatakan, silahkan aja bang, moga-moga ada teman-teman yang memberikan pinjaman kepada kita untuk membesarkan bisnis kita. Coba satu, coba dua, coba tiga, ternyata tidak ada satupun yang memberikan pinjaman. Ingat ya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin untuk melakukan sebuah kebaikan, selalu ujiannya itu ada. Kadang-kadang setiap kita ingin berlaku yang benar, Allah memberikan kepada kita kesulitan supaya Allah mengetahui kadar kejujuran kita kepada Allah. Maka ketika tidak mendapatkan pinjaman, akhirnya sang suami berkata, tidak ada yang pinjemin kita. Ini kalau kita begini-begini saja nanti tidak besar. Bagaimana kalau kita mengajukan pinjaman riba? Pada saat itu sang istri mengatakan, bang, kita kan sudah ngaji, kita sudah belajar, kita sudah paham bagaimana riba itu sendiri. Tapi karena suami terus memberikan narasi, suaminya mengatakan, tidak apa-apa pinjam riba, nanti setelah kita cukup, nanti kita bertaubat. Kita perbanyak untuk sedekah, kita perbanyak untuk membantu program-program dakwah. Mereka lupa dengan hadis Nabi. Apa hadisnya? Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak pernah menerima kecuali yang baik. Harta yang disedekahkan dari harta riba tidak diterima sama Allah. Akhirnya karena terus-terusan suami memberikan narasi, lama-lama akhirnya seorang istri lemah. Lemahnya perempuan itu di mata atau di telinga? Di telinga. Perempuan itu lemahnya mata atau telinga? Telinga. Perempuan. Laki-laki lemahnya di mana? Mata. Perempuan itu lemahnya dua, Bu. Telinga sama mulutnya. Makanya kalau nangis nutupin mulut. Kalau laki-laki nangis nutupin mata. Maka karena perempuan itu lemah di telinga, dia terus mendapatkan narasi. Akhirnya sang istri berkata, ya sudahlah bang, pinjam saja. Akhirnya singkat ceritanya mereka meminjam riba. Usahanya besar. Yang mereka asalnya rajin kajian sudah mulai jarang datang ke kajian. Usahanya semakin besar. Suaminya sering terlambat sholat dan justru terkadang malah tidak sholat di masjid atas nama kesibukan mengurus bisnisnya. Sampai akhirnya betul-betul goal dan betul-betul berhasil usahanya. Sampai akhirnya mereka sama-sama lalai.
Sang istri mulai sibuk dengan komunitas yang baru. Sang suami mulai sibuk dengan aktivitasnya ketika mendapatkan limpahan harta. Sampai akhirnya sang suami tertangkap oleh istrinya melakukan satu perbuatan dosa melampaui batas yang menyebabkan perzinahan. Sang istri tidak terima dan sang istri menggugat pisah. Dan ketika mereka akhirnya diketok palu, dipisahkan oleh pengadilan dan mereka resmi bercerai, perusahaan mereka, karena mereka dua-duanya sebagai pemilik, ownernya, akhirnya perusahaannya dibelah menjadi dua, dibagi menjadi dua. Karena akhirnya mereka terbiasa satu dan akhirnya berpisah, lama-lama limbung dan akhirnya bangkrut kembali. Apa pelajaran yang didapatkan? Pelajaran yang didapatkan pada peristiwa yang cukup viral ini, maka beliau menuliskan kisah nyata ini sembari beliau menuliskan sebuah kalimat. Disitulah kami tahu, kami sudah ngerti ilmunya, kami sudah paham tentang ribanya, tetapi kami tetap nekat mengambil riba itu. Tidak ada yang salah kecuali diri kami sendiri ketika kami berani melawan berperang dengan Allah, dan inilah yang kami dapatkan. Disitulah kita memahami harta haram antara yang kita peroleh dengan apa yang kita dapatkan itu tidak sebanding. Maka inilah yang menjadikan kita ingin tahu apa yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa manusia, kenapa terkadang kita masih begitu sulit diuji dengan masalah harta, sehingga akhirnya kita terkadang mudah untuk jatuh dan terperangkap di dalam harta haram. Dan bisa jadi dengan harta yang haram rusaklah kualitas anak kita, rusaklah kualitas keluarga kita, dan tidak akan mendapatkan keturunan yang berkualitas selama kita telah memasukkan harta yang haram. Saya ingat sekali ibu, ketika saya merawat bapak 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, tidak ada nasihat yang beliau sampaikan kepada saya dan kepada istri saya, kecuali berulang-ulang dia mengatakan, Mita dan Febi. Beliau manggil saya Mita, beliau manggil istri saya Febi. Jangan pernah sekali-kali masukkan harta haram kepada perut anakmu. Ini yang saya ingat sekali. Dan istri saya pun selalu mengingatkan ini. Sekarang mari kita bedah, Bu. Kenapa harta haram itu sekarang begitu mudah? Memang betul hari ini kehidupannya jauh lebih baik daripada 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. 1980-an masih sering kita jumpai rumah berdinding bambu, lantai beralaskan tanah, atap beratapkan langit. Tapi hari ini kita mendapati kondisinya sudah jauh lebih membaik. Tapi dengan kondisi yang lebih membaik, kita mendapatkan sebuah kenyataan yang paling miris. Gampangnya orang mengambil harta yang haram. Sekarang mari kita bedah 5 alasan kenapa orang itu begitu mudah untuk mengambil harta yang haram. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 268. Coba dibaca, Mas Dana. Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah, ulangi lagi. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya. Pertama yang menjadikan seseorang itu begitu mudah mengambil harta yang haram, yaitu adalah ketika kita tidak sadar bahwasanya setan itu senantiasa menggelayuti pikiran kita, memasuki hati kita, memasuki jiwa kita, bahwasanya kita itu ditakut-takuti untuk menjadi miskin, dan kita lupa bahwasanya Allah pemberi rezeki yang terbaik pada kehidupan kita selaku seorang hamba. Sehingga disinilah kita paham betul. Ternyata yang membuat seseorang begitu mudah mengambil harta yang haram karena ada halusinasi di dalam pikirannya. Kalau saya tidak mengambil harta ini, maka sesungguhnya saya nanti akan mendapatkan kemiskinan. Nanti istri saya tidak makan, nanti anak saya tidak makan, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Halusinasi, hal-hal semacam inilah yang menjadikan akhirnya seseorang begitu mudah mereka merambah harta yang haram. Mereka menyangka harta yang haram itu akan bisa memberikan kepada mereka kelapangan dan kecukupan. Tidak. Harta yang haram hanya memberikan kepada kita nominal, tetapi harta yang haram tidak akan pernah memberikan kepada kita kelapangan. Saya ulang kembali, Ibu. Harta yang haram hanya memberikan kepada kita
nominal angkanya, tapi tidak akan pernah memberikan kepada kita kecukupan dan kelapangan. Karena kecukupan dan kelapangan itu tidak akan dibawa oleh harta yang haram. Ustadz, fulan ngambil harta yang haram, dia korupsi. Bukankah rekeningnya menjadi 2,7 triliun atau 271 triliun? Iya, angka nominalnya 271 triliun. Tapi kecukupan dan kelapangan tentunya tidak akan dia diperoleh. Dan sesungguhnya seiring dengan waktu harta yang haram itu pasti merusak kualitas satu persatu di dalam kehidupannya ketika harta itu haram. Karena apa? Harta yang haram itu sifatnya merusak. Harta yang baik itu sifatnya mengawetkan. Makanya ketika seseorang mereka sudah ditakut-takutin oleh setan, maka mereka akan cenderung untuk menjadi pelit, tidak mau menitipkan hartanya di jalan Allah, tidak yakin balasan yang Allah berikan nanti di surga, tidak yakin bagaimana kehidupannya di alam barzah kalau dia menggunakan hartanya. Dan itu semuanya tidak lepas dari pengaruhnya setan ketika setan itu senantiasa menakut-nakuti seseorang. Nanti kamu jatuh miskin kalau kamu tidak mengambil harta ini. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya kita cukup sedih sampai akhirnya ketika ketakutan manusia kepada kemiskinan itu bisa menjadikan seorang ibu mati-matian mendidik anaknya dengan ilmu dunia jauh sebelum dia mendidik anaknya dengan kehidupan akhirat. Karena apa? Sekali lagi takut menjadi miskin. Jadi takut menjadi miskin itu merupakan senjata paling ampuh yang dimiliki setan. Dan Allah menyampaikan ini di dalam surat Al-Baqarah 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu angkut-angkutin kamu jadi miskin. Sehingga ketika ketakutan itu sudah melampaui batas, ketakutan itulah yang menjadikan akhirnya gelap mata, gelap hati untuk mengambil apa saja. Selama dia tidak jatuh di dalam kemiskinan. Nah, inilah perkara pertama yang menjadikan seseorang itu mereka tidak peduli dengan harta yang haram. Sehingga konsep mereka yang tidak mengimani kepada apa yang Allah janjikan ketika mereka tidak yakin dengan Allah, maka itulah yang menjadikan mereka berkata, gak apa-apa nyari yang harta yang haram. Karena yang haram aja susah apalagi yang halal. Sehingga mereka menggampangkan harta yang haram itu tanpa mereka sadari betul harta yang haram. Karena kita khawatir menjadi miskin, maka itu yang merusak kualitas kehidupan. Setan itu tidak pernah memaksa kita dan setan tidak pernah menggunakan cara yang kasar. Setan itu selalu menggunakan caranya itu cara yang lembut. Caranya gimana? Ya tadi, menakut-nakuti untuk menjadi miskin setiap waktunya dan setiap saatnya. Pembagian warisan, perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Kita sudah khawatir, wah kalau pakai syariat Islam nanti kurang. Kan kalau pakai syariat Islam saya dapat setengah, abang saya dapat satu. Lalu kita merasa yang setengah itu tidak akan mencukupi kita. Kalau kamu berpikir tidak cukup, ya akhirnya tidak cukup. Dan saya katakan kepada ibu, kenapa laki-laki dapat satu dan perempuan dapat setengah? Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Karena sesungguhnya laki-laki itu walaupun dapat satu, maka itu beriringan dan beririsan dengan banyak kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada keluarganya. Memang laki-laki misalnya dengan ilustrasi dapat 1 miliar, betul, dia dapat 1 miliar. Tapi kan istrinya mendapatkan hak dari apa yang didapatkan sama suaminya kan? Bang, iya. Dapat 1 miliar bang. Iya ya. Ingat ya janji-janji manismu kepadaku. Maka sesungguhnya istri wajib suaminya wajib nggak untuk memberikan apa yang dia dapatkan kepada istrinya? Wajib. Anak-anaknya ketika sekolah mintanya kepada mamahnya atau kepada bapaknya? Bapaknya. 1 miliar itu dikurang-kurangi, paling-paling tinggal 1/4 bagi dia. Mungkin 3/4-nya dibagi untuk yang lain. Memang dapat 1, itu pun karena Allah memberikan kepadanya banyak kewajiban. Tapi kalau ibu dapatnya setengah, kami dapatnya cuma 500 juta Ustaz. Betul, tapi itu kan miliknya ibu sendiri dan itu utuh. Dan ibu tidak ada kewajiban memberi kepada suami. Kalau suaminya ngomong, mah, iya, dapat warisan ya mah? Iya dong. Berapa? 500 jeti. Pinjam ya untuk modal. Maaf, tidak ada pinjaman untukmu. Dosa atau tidak dosa? Tidak dosa, cuma kebangetan aja. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati bahwasanya disitulah kita ketika kita khawatir miskin,
maka itulah yang menghalangi kita dari banyak hal. Khawatir miskin, tidak mau haji. Khawatir miskin, tidak mau umroh. Khawatir miskin, tidak mau berbagi. Khawatir miskin, ngambil yang haram. Karena apa? Takut miskin itu ternyata senjata paling sakralnya setan. Sehingga akhirnya orang kehilangan harapan dan kehilangan keimanan dia kepada Allah karena takut miskin. Maka kaya, terkadang orang itu semakin kaya, terkadang justru semakin pelit. Kadang-kadang ibu punya uang cuma 500.000, bisa ngasih orang itu 200.000 atau 150.000. Tapi kalau ibu sedang memiliki misalkan 100 juta, ngasih orang 1 juta itu rasanya berat sekali. Betul atau tidak? Nggak usah ngomong betul, saya tahu itu pasti betul. Karena terkadang semakin Allah memberikan kepada kita harta, kalau tidak diimbangi dan disikapi dengan ilmu, maka bayangan menjadi miskin itu selalu ada. Dan kita akhirnya apa? Hidupnya hanya khawatir bahwasanya yang genap menjadi ganjil. Sudah 1 M, nanti kalau saya kasih 50 juta, nggak jadi 1 M. Jadinya 950 juta, nggak enak di rekening 950 juta. Maka akhirnya Allah mengabadikan bahwasanya asyaitanu ya'ikutukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kamu jadi miskin, akhirnya ngambil yang haram. Rumah ini harganya berapa? Rumah ini harganya 500 juta. Tabunganmu berapa? Tabungan saya 100 juta. Syaitan datang, ayo minjem riba. Kalau kamu rumah ini tidak akan pernah kebeli. Kalau kamu nabung sampai 5 tahun, mungkin tabunganmu menjadi 500 juta, tapi harga rumah ini pasti sudah menjadi 800 juta. Harus pakai riba, nggak bisa sekarang itu kalau beli rumah nggak pakai riba. Akhirnya apa? Karena kita khawatir rumah itu tidak jadi milik kita dan kita khawatir nanti ngontrak terus. Akhirnya apa? Kita mengambil riba. Tanpa kita sadari kalau rumah itu milik kita, walaupun tidak pakai riba pun akan tetap menjadi miliknya kita. Demi Allah, Bu. Tapi kalau rumah itu bukan milik kita, walaupun kita menempuh dengan cara riba hingga cicilan 15 tahun, kalau memang bukan milik kita, rumah itu akan kita jual kalau memang bukan miliknya kita. Karena apa? Meyakini kebenaran jalannya Allah itu tidak menjauhkan rezeki, dan meyakini jalannya setan itu pun tidak mendekatkan rezeki. Tapi kenapa kalau orang rela untuk mengambil yang haram? Rela mengambil yang haram, dia takut menjadi miskin. Lalu lupa bahwasanya Allah memberikan kepadanya rezeki dan Allah menjamin rezeki kepada setiap orang yang senantiasa berikhtiar. Dan ini merupakan harga dari konsep keyakinan. Ini harga dari satu konsep keyakinan. Makanya akhirnya yang kita dapatkan adalah kalau orang sudah dalam kondisi jatuh miskin, terutama yang kita lihat konten-konten yang selalu menceritakan tentang finansial, pencapaian harta, pencapaian rezeki, anak khawatir kalau tontonan kita lebih bersifat kepada apa yang didapatkan dari materi dan finansial, lama-lama akhirnya lama-lama kita terpengaruh, dan ketika kita khawatir menjadi miskin, itulah yang menjadikan kita akhirnya mengambil harta yang haram. Kekayaan dan kemiskinan itu tidak boleh mempengaruhi kita, Bu. Dan ini juga kepada Ustadz, ingatkan Ustadz jangan terpengaruh oleh kekayaan dan kemiskinan di dalam kita memberikan ilmu dan memberikan kajian. Sama pula kalau kita memperlakukan anak kita tidak boleh dipengaruhi oleh kekayaan dan kemiskinan. Kalau anak kita kaya, kita cintai dengan segenap hati, karena sekali dia transfer itu cukup untuk kita 2 tahun. Tapi kalau ada anak kita ternyata ditakdirkan belum memiliki kekayaan ketika masih kemiskinan gitu dan jarang transfer, itu janganlah kita alihkan, janganlah kita benci dia hanya karena dia tidak mendapatkan kekayaan. Karena apa? Janganlah kekayaan dan kemiskinan itu mempengaruhi cara kita bermuamalah. Kalau kita khawatir menjadi miskin, itulah pangkal dari semua kerusakan. Pangkal dari semua kerusakan itu tak khawatir menjadi miskin. Akhirnya kalau kita khawatir menjadi miskin, akhirnya penyakit yang paling dekat apa? Yang paling dekat itu bakhil. Padahal bakhil itu merusak. Bakhil itu menjadikan kita semakin melekat dengan dunia, dan semakin melekat dengan dunia semakin sulit untuk mendapatkan nasihat kebaikan. Dan Allah akan memberikan kepada kita hukuman. Hukuman Allah tidak selalu dengan banjir bandang. Hukuman Allah itu tidak selalu dengan tsunami. Hukuman Allah tidak selalu dengan gempa. Kadang-kadang hukuman dari Allah itu apa? Kamu diberikan harta yang banyak,
Tapi harta yang banyak itu semakin menjadikan kamu gandrung dengan dunia, bermaksiat kepada Allah menjadi semakin sering, tetapi kamu tidak memberikan kontribusi untuk memberikan manfaat kepada orang di sekitar kamu. Dan itu pun termasuk hukuman dari Allah. Makanya kita buka di dalam surat Al-An'am 44. Tolong dibaca. Al-An'am 44. Dicari di Google biar cepat. Maka ketika melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Tuh. Allah menyampaikan kepada kita, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli tentang syariat. Justru orang yang terkadang tidak peduli tentang halal dan haram itu biasanya nggak miskin, dikayakan oleh Allah. Dan Allah sudah menyampaikan itu secara jelas gamblang. Bagaimana Allah memberikan narasi untuk menjadikan kita bisa membaca. Kalau manusia sudah lupa dengan syariat, tidak peduli dengan halal, tidak peduli dengan haram, tidak peduli dengan keimanan hari akhir, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Yang hartanya asalnya cekak dibuat lebih, yang asalnya hartanya sedikit dibuat banyak, hartanya asalnya kurang makin ditambah oleh Allah. Dan itu yang Allah sampaikan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau mereka sudah bersenang-senang di harta-harta yang kami bukakan untuk mereka, ketika mereka takut miskin, mereka akhirnya melabrak setiap apapun yang diharamkan oleh Allah. Pada saat itulah ketika bersenang-senang, matilah mereka, dan ketika mati mereka mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Kaya itu tidak aib, miskin tidak otomatis menjadikan kita mulia. Tapi kalau kaya dengan mengambil harta yang haram, tidak peduli yang syubhat, dan kita menutup telinga kita untuk mendengarkan nasihat, itu yang jadi aib. Islam tidak pernah mengharamkan kita untuk menjadi kaya. Nanti kita akan bahas, setelah membahas 5 poin ini, kita akan bahas antara si kaya dan si miskin. Tapi kalau kekayaan itu hanya menjadikan kita akhirnya mengumpulkan apa saja tanpa kita pedulikan kebersihan dari harta yang kita peroleh, maka itulah yang menjadikan kita paham rusaknya keluarga kita itu dimulai dari harta yang haram. Kalau ada laki-laki yang bisa berzina, itu biasanya ada kaitannya dengan harta yang haram. Kalau ada seorang perempuan, anak seseorang yang dia mudah dizinai sama orang, padahal perempuannya cantik, anaknya cantik, pinter, tapi kenapa kok mudah dizinai sama laki-laki? Itu mungkin ada kaitannya dengan harta yang haram. Harta yang haram dan minuman yang haram, ibu dan bapak, kalau sudah masuk ke dalam lambung, fungsi dari harta itu akan melambe-lambe kepada kemaksiatan. Dia akan melambe-lambe kepada kemaksiatan. Ketika ada seseorang disuapin dengan harta yang haram, disuapin dengan harta yang haram, daging-dagingnya itu akan terbentuk untuk satu frekuensi dengan neraka. Kalau dia satu frekuensi dengan neraka, apa yang menjadi frekuensi neraka itu? Zina, khamr, tidak punya empati, sadis, brutal, ngebully, itu semuanya dari harta yang haram. Karena itu sifatnya neraka. Makanya terkadang, maaf sekali, kalau kita mendapati ada anak membuli dan punya kebiasaan membuli dari kecil, itu bisa jadi bukan hanya karena dia menonton konten-konten violence, tapi bisa jadi itu memang dari harta yang haram. Jadi yang harta yang haram yang kita berikan kepada istri dan harta yang haram yang kita berikan kepada anak membentuk daging nabata. Nabata itu membentuk daging yang menjadi tumbuh satu frekuensi dengan neraka. Dan itu yang paling mengerikan. Pernah nggak kita mikir, ada kenapa ya perempuan cantik begitu mudah dizinai? Ada perempuan cantik itu seakan-akan, maaf, harganya seorang wanita itu adalah pada kehormatannya. Perempuan dilihat masa lalunya, laki-laki dilihat masa depannya. Itu sudah kaidah kehidupan, tidak bisa diapa-apakan itu. Tapi kenapa kita kadang-kadang menjumpai ada artis diberikan oleh Allah fisik yang menawan, wajah yang rupawan, tapi mudah berzina. Mudah berzina dia dengan siapapun. Karena harta yang haram. Karena fitrahnya manusia itu tidak ada yang mau berzina. Kenapa? Fitrahnya perempuan itu kalau dia mengenal zina itu dia benci. Kenapa? Karena dia yang paling dirugikan. Karena akan terjadi sebuah catatan masa lalu yang tidak baik.
Kenapa ada perempuan akhirnya mudah berzina? Karena daging-daging yang membentuk pada dirinya itu dari harta yang haram. Akhirnya dia ketika mendapatkan frekuensi-frekuensi yang mengarah kepada neraka, telinganya lebih sensitif, pikirannya lebih sensitif kepada neraka dan panggilan-panggilan neraka. Membuli itu frekuensi neraka. Zina itu frekuensi neraka. Dan itu yang kita dapatkan. Makanya kenapa kita harus berkata kepada diri kita sebagai laki-laki dan kita berkata kepada suaminya, Bang, tolong jaga harta kita dari yang haram. Sekalinya kamu membawa harta haram karena kamu takut miskin, maka anak kita yang jadi korban. Anak kita jadi tidak punya proteksi kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidak punya proteksi karena seluruh yang dia makan ini harta yang haram dan Allah tinggalkan. Kalau Allah sudah tinggalkan, siapa yang menyambar seorang hamba kalau sudah ditinggalkan oleh Allah? Kalau ada seorang anak sudah ditinggalkan oleh Allah karena telinganya, tangannya, kakinya, semuanya itu terinput dari harta yang haram, ditinggalkan oleh Allah karena Allah tidak pernah menyapa orang yang mereka itu memiliki keharuman dalam dirinya. Yang menyambarnya siapa kalau bukan setan kalau Allah sudah meninggalkan? Kaidah kehidupan itu simpel, Ibu dan Bapak. Kalau kita nggak dijaga sama Allah, pasti disambar sama setan. Coba kita lihat, kalau nggak dzikir, pasti ujungnya scrolling. Loh, saya nggak ngomong ibu, saya ngomongnya di sana. Tapi yang di sana pindahan dari sini. Itu kaidah kehidupan tuh begitu. Makanya inilah yang menjadikan kita, kenapa pada zaman fitnah penjagaan kita itu terletak pada harta yang haram. Cukuplah kita disebut sebagai umatnya Nabi itu ketika tidak makan harta yang haram. Dan setan kenapa begitu mudah memperdaya kita untuk makan harta yang haram? Karena setan mempermudah kita untuk makan yang haram karena bayang-bayang jadi miskin. Kita memang khawatir kalau miskinnya kita itu ngerepotin orang. Tapi kalau miskinnya kita menjaga marwah keimanan, bisa jadi yang miskin inilah yang Allah berikan banyak kebaikan di hari akhirat. Yang kita khawatirkan bukan miskinnya, yang kita khawatirkan bukan kayanya. Tapi kita tidak paham maknanya terhadap kemiskinan dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Kita meminta kepada Allah supaya anak kita diberikan kecukupan, minta sama Allah. Tapi yang paling penting membangun basic kepada dirinya bagaimana kalau tiba-tiba angin kehidupan tidak berpihak kepadanya. Saya tuh pingin sekali ngajarin anak saya. Makanya ngajarin anak saya itu sama istri, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Kita ngajarin jangan beli barang kecuali sudah rusak ya nak. Kenapa sih Bi? Karena Bi punya rezeki. Iya, Abi punya rezeki. Supaya kamu paham caranya menyikapi kehidupan kalau anginnya tidak bertiup kepadamu di masa mendatang. Kalau akhirnya anak kita tahu bagaimana cara mereka bersahabat dengan keterbatasan, anak kita baik-baik saja. Tapi kalau anak kita tidak paham bagaimana bersahabat dengan kekayaan dan kemiskinan dengan caranya Allah, itu merusak itu. Itulah kenapa hari ini banyak perempuan rela operasi plastik, pamer di podcast, bahkan bagian sensitif dari tubuhnya pun dia ceritakan tanpa dia merasa risih. Fitrah mana ini? Yang hilang itu fitrah mana? Saya pernah menjumpai ada seorang yang menceritakan operasi plastiknya itu tanpa dia malu sama sekali. Bukan hanya pada face-nya, tapi bagian sensitif dari tubuhnya pun dia ceritakan mengalami operasi plastik. Lalu dia tanpa merasa memiliki perasaan malu. Padahal fitrah ini merupakan basic dalam kehidupan seorang wanita. Tapi itulah setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu menjadi miskin. Lah perempuan semacam ini yang sudah membalut tubuhnya dengan berbagai macam supaya dia bisa mendapatkan kekayaan dan lelaki kaya. Lah sekalian nanti dia didolimi. Nangis di depan publik. Ya tidak salah nangis di depan orang juga tidak salah. Tapi kenapa sih kalau kamu memang sudah memproklamirkan tentang zina, kenapa kamu harus nangis dengan zinamu di depan orang? Ada orang bangga dengan zinanya, tapi ketika dia mendapatkan sesuatu dari hasil zinanya dia nangis. Kan nggak adil buat kita sebagai rakyat. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Orang yang sudah memproklamirkan zina, lalu dia mendapatkan hasil dari zinanya, lalu dia nangis, itu menurut saya tidak adil. Berarti dia tidak konsisten dengan apa yang dilakukan. Kecuali ada perempuan baik-baik yang mereka melakukan perkara itu dan akhirnya mereka mendapatkan penipuan atau mendapatkan kekerasan. Itu beda perkara. Semua kita harus memberikan empati. Tapi itulah kenyataan yang hari ini terjadi. Makanya ngeri hari ini. Ngeri sekali. Ada orang di sawer pun bisa memproklamirkan apa yang dia dapatkan dari saweran. Makanya akhirnya membentengi anak kita bahwasanya konsep rezeki yang benar itu kayak apa itu penting.
Saya sama anak saya nomor 2 itu saya sampaikan mana profesi yang boleh dan mana profesi yang tidak boleh. Ya, saya sampaikan, Bang, ini profesi yang boleh ya, ini profesi yang tidak boleh. Tertarik apapun kamu dengan profesi ini, Abi tidak ridho kamu mengambil profesi ini. Kalau profesi ini silahkan, apapun selain dari profesi ini silahkan. Yang dilarang selalu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Kita diharamkan dari khamr, yang dihalalkan lebih banyak. Ini bukan berarti ini khamr ya, ini kopi. Yang diharamkan alkohol, yang boleh apa? Es jeruk, es teh. Yang di sini nggak ada es jeruk, nggak ada es teh. Yang diperbolehkan selalu lebih banyak. Maka disitulah kita akhirnya memahami kenapa orang ngambil harta yang haram. Maka itu berdasarkan kepada surat Al-Baqarah 268, jatuh miskin. Ibu-ibu, saya minta tolong banget, ibu-ibu itu partnernya kami, para dai. Karena yang menyampaikan ilmu pertama kali itu ibu-ibu sebelum bapaknya. Sampaikan kepada anak-anak kita, nak, miskin dan kaya itu takdir dari Allah. Yang penting kamu tetap berusaha. Kamu berikhtiar, apakah nanti nasibnya kamu sama kayak bapakmu, kaya raya? Ibu juga tidak bisa menjamin. Tapi kalau kamu miskin tetapi kamu menjaga untuk tidak meminta-minta, itu mulia. Kalaupun kamu menjadi kaya tetapi kamu bersyukur, itu juga mulia. Tapi apapun kehidupan yang nanti kamu akan dapatkan ketika angin tidak bertiup kepada hidupmu, kalau angin tidak bertiup kepada hidupmu, jangan marah sama Allah. Lu hari ini Gen Z, Ibu, saya mendapati Gen Z itu banyak yang marah sama orang tuanya gara-gara orang tuanya cuma tukang ojol. Pernah dapetin videonya? Ada seorang anak perempuan marah-marah sama bapaknya gara-gara bapaknya cuma tukang ojol. Naudzubillah min dzalik. Ada yang marah-marah karena bapaknya tukang sapu di pinggir jalan. Itu yang kita harus sampaikan. Makanya kita harus memegang. Kita harus ngelawan sebuah narasi dan sebuah tayangan yang dibuat oleh setan. Setan itu nakut-nakutin kamu jadi miskin. Kita terlalu lama melihat kekayaan orang, Bu. Lama-lama kita jadi benci miskin. Ibu lihat tiap waktu. Artis ini beli Ferrari. Artis ini punya rumah di sini. Artis ini punya rumah di planet ini. Artis ini punya rumah di sini. Itu merusak itu. Beneran merusak itu. Bukan rusak kontennya. Enggak, merusak untuk kitanya. Kenapa? Akhirnya ketika kita melihat itu terus-menerus, akhirnya kita benci miskin. Ada nggak artis yang mereka memperlihatkan kemiskinannya? Nggak ada, Bu. Tayangan itu nggak ada. Kita janganlah sampai ketika pada zaman hari ini ketika muncul dengan berbagai macam tayangan dan konten, pilihlah konten yang betul-betul bermanfaat untuk kita. Ini konten bagus untuk saya, ambil. Konten ini tidak bagus untuk kita, cukup. Ada orang kaya yang menampilkan, ada orang kaya yang memperlihatkan bagaimana dia memiliki kontribusi untuk orang di sekitarnya, ambil, tidak apa-apa itu. Tapi kalau hanya memperlihatkan ini kamar saya itu harganya 5 miliar, kamar doang, tidak usah dilihat. Itu rezeki buat dia. Tapi kalau kita lama-lama ngelihat, lama-lama itu akhirnya kita nggak bisa berdamai dengan keterbatasan. Saya ambilkan contoh. Ibu, kalau ibu terbiasa minum manis, minum air tawar itu rasa pahit atau tidak? Iya. Kapan minuman terasa pahit? Kalau ibu terbiasa minum yang manis banget. Tapi kalau kita terbiasa untuk sampai mana tadi? Ya, nah. Kalau kita terbiasa untuk minum yang pahit, maka kadang-kadang kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan yang manis. Dari pahit ke manis itu lebih mudah beradaptasi, tapi dari manis ke pahit itu susah beradaptasi. Ya atau tidak? Keadaannya lidah itu kan begitu. Cek sama anak kita dari kecil minumin manis terus, semuanya coklat manis. Coba kasih teh tawar, gitu. Itu anak kita. Kenapa? Karena dia terbiasa yang manis. Sama, Bu, mata kita ini kalau suka melihat yang manis-manis terus, tayangan ini, mobilnya ini, rumahnya begini, kitchen setnya harganya satu anggaran negara habis gitu. Kita akhirnya tidak siap untuk melihat yang pahit. Kita nggak nyalah-nyalahin konten, nggak, yang kita salin itu diri kita. Kenapa harus melihat itu untuk kita sebagai penuntut ilmu? Makanya musuhnya para ustadz tuh hari ini bukan hanya kebodohan, Bu. Musuhnya ustadz hari ini itu apa? Tayangan TikTok. Itu musuhnya para ustadz. Kenapa? Ngelawan narasi dari TikTok itu kadang-kadang susah. Karena ibu ngaji paling lama 1,5 jam.
Ya kan, ini dari setengah 8 ini udah jam 9. Paling lama ngaji itu 1,5 jam. TikTok scrolling, bisa 5 jam. Belum CO, belum yang orange itu. Itu yang pertama. Paham di sini? Yang kedua, kenapa orang itu mudah untuk mengambil harta yang haram? Orang itu mudah ketika mereka untuk mengambil harta yang haram karena mereka tidak pernah tahu bagaimana jahatnya harta yang haram itu merusak kehidupan dia. Mengambil harta yang haram itu persis sebagaimana kita meletakkan besi terkena hujan dan terkena panas yang secara pelan tapi pasti akan tumbuh karatnya. Itulah harta yang haram. Orang itu kalau tidak paham bagaimana jahatnya harta yang haram itu merusak kehidupan dia, dan bisa jadi pertengkaran demi pertengkaran ibu bisa lakukan, itu disebabkan harta yang haram. Pernah nggak kita ngecek gitu ya, kenapa ya kok setengah tahun ini saya lebih banyak bertengkar? Itu bisa jadi, kata para ulama, tidaklah satu keluarga mengalami cekcok, pertengkaran, hal-hal kecil jadi masalah besar. Masalah pintu kamar tidak ditutup jadi panjang, masalah lampu pengennya yang satu mati yang satu terang benderang, itu menjadi cekcok. Tidaklah perkara kecil, terkadang bisa menjadi besar. Itu karena pemicunya harta haram itu memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Lah api neraka itu selalu meniupkan permusuhan dan pertikaian. Ya. Jadi yang dinamakan harta yang haram itu selalu meniupkan pertikaian dan permusuhan karena harta haram itu datang dari setan. Mana dalilnya Ustadz kalau harta yang haram itu selalu menimbulkan pertikaian dan permusuhan? Harta haram itu selalu menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Mari kita lihat. Kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr. Sesungguhnya setan hanyalah bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi ini yang dijadikan dalil surat Al-Maidah 91 oleh para ulama. Harta haram itu begitu, Bu. Makanya kalau orang rebutan proyek haram, itu tidak akan pernah bertahan lama. Kalau tujuannya itu hanya untuk mengumpulkan harta tanpa memperdulikan haram ataupun halal. Tidaklah seorang anak jauh dari orang tuanya kecuali salah satunya karena sebab harta yang haram. Makanya ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan atas setiap keburukan itu keburukan yang datang setelahnya. Kalau harta haram itu keburukan, pasti menimbulkan keburukan setelahnya. Apa keburukan yang paling dekat dari harta yang haram? Pertikaian dan permusuhan. Sehingga akhirnya Allah yang melembutkan hati manusia, setan yang menjadikan hati manusia bertikai dan bermusuhan. Pertikaian dan permusuhan itulah yang selalu ditimbulkan dari harta yang haram. Makanya akhirnya sering kita jumpai, kenapa banyak orang, anak-anak, kita sering menjumpai di kasus-kasus realita hari ini, baik itu di sosial media ataupun di dalam kenyataan yang kita jumpai. Banyak orang kaya raya mentreat anaknya dengan banyak sekali fasilitas-fasilitas mewah, tapi ternyata bondingnya dengan orang tua itu lemah sekali. Bisa jadi itu harta yang haram. Saya pernah mendapati kisah nyata sekitar 2 pekan yang lalu. Ada seorang ibu-ibu cerita, dia punya teman. Temannya ini punya anak perempuan. Anak perempuannya itu diletakkan di Swiss, Bu. Dari SD, SMP, SMA, kuliah di Swiss. Tapi setelah orang tuanya itu mulai renta dan dia sudah selesai kuliah di Swiss lalu kerja dan kerjanya di Indonesia, baru aja pulang setahun 2 tahun dia langsung menempatkan orang tuanya itu di panti jompo. Ketika ditanya, "Lu kamu kok tempatkan orang tuamu di panti jompo gitu?" "Iya, enggak apa-apa. Toh saya juga nggak pernah bareng sama dia kok selama ini. Kan saya selama ini dari kecil sampai besar di Swiss." Kenapa dia begitu tega dan tidak memiliki empati? Karena harta haram itu mengikis empati. Allah sampaikan ini dalam surat Al-Maidah 91, al-baghdha
al-adawatu wal baghdha, yaitu adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Makanya tadi saya menyampaikan kan di poin yang pertama, bisa jadi seseorang itu jatuh dalam perzinahan, itu kasusnya itu ada kaitannya dengan harta yang haram. Itulah merusaknya harta yang haram yang kedua. Kenapa orang itu mengambil harta yang haram? Dia tidak tahu betapa dahsyatnya harta yang haram itu merusak keberkahan di dalam hidupnya. Yang ketiga, kenapa harta haram itu mudah untuk didapatkan? Kalau hati sudah tidak bersyukur, kalau kita sudah tidak bersyukur dan menetapkan standar kebahagiaan kita berdasarkan angka nominal, kalau kita sudah tidak bersyukur, maka pasti kita akan senantiasa merasa kekurangan. Kalau sudah merasa kurang, maka berapapun harta itu akan diambil supaya bisa menutupi rasa khawatirnya terhadap kekurangan. Tidak syukurnya manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, itulah yang menjadikan dia terus mengambil harta yang haram, harta yang haram, harta yang haram. Dan harta yang haram tidak akan pernah memberikan kepada kita kecukupan. Yang keempat, kenapa orang itu mengambil harta yang haram? Karena dia tidak mendapatkan support system yang baik. Istrinya tidak pernah menasihati, anaknya tidak pernah memberikan masukan, bahkan istrinya yang selalu merongrong supaya suaminya itu bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin, sehingga akhirnya suami itu gelap mata. Kenapa? Karena sekalinya dia pulang tidak membawa harta yang halal, maka pasti istrinya itu membuka front pertempuran, sehingga akhirnya tidaklah seorang laki-laki ngambil yang haram itu karena kondisi seorang istri yang tidak memiliki sikap qanaah. Makanya ibu, saya sampaikan, saya tuh ingin mendidik ibu. Tidak apa-apa, saya tiap bulan datang dari Bekasi ke sini, walaupun jauh sekali. Dan kalau libur saya dikritik, tidak apa-apa lah. Saya senang datang ke sini, tapi salah satu yang ingin saya sampaikan, ibu harus menjadi support system untuk suaminya. Kalau ibu tiba-tiba mendapati harta suaminya tiba-tiba naik 200 kali lipat daripada sebelumnya, yang biasanya cuma 500 juta, kok sekarang tiba-tiba 50 miliar, ibu tanya. Ibu tanya dari mana? Jangan ketika suaminya ngomong tadi nemu di pinggir jalan, oh iya, diterima. Bersikap selektif itu penting, walaupun kita tidak boleh untuk kasar kepada sang suami. Saya ingatkan ibu, kalau suami berbuat dosa, ibu terkena tanggung jawabnya enggak di hadapan Allah? Ibu terkena tanggung jawabnya enggak di hadapan Allah? Enggak. Tapi mengingatkannya itu merupakan kewajiban. Tapi ingat, mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Ngomong sama pemimpin itu tidak boleh ngomong sama bawahan. Jangan ditanggepin, lihat-lihat suaminya dong Ustaz. Jangan gitu. Suami sama semuanya. Ingatkan suaminya dengan cara yang baik. Ini ada sebuah kisah yang terjadi. Hasan al-Basri pernah masuk pasar. Tahu Hasan al-Basri? Insya Allah tidak tahu. Beliau ulama besar. Setelah masa para sahabat, Hasan al-Basri itu masuk ke pasar, lihat orang jualannya itu brutal jualannya. Dia bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah begitu. Padahal dia berdusta. Lalu Hasan al-Basri mengatakan betapa buruknya bermuamalah di dalam perdagangan dengan cara semacam itu. Setelah sekian bulan, dia bertemu lagi dengan pedagang yang sama, orangnya sama. Lalu ternyata caranya itu jauh lebih indah dan jauh lebih syar'i daripada kondisi sebelumnya. Hasan al-Basri itu kan kaget. Lalu tanya, kok kondisi kamu beberapa bulan yang lalu begini, kok sekarang berbeda? Apa yang menjadikan kamu berubah dan kamu hati-hati sekali ketika kamu berdagang hari ini yang aku jumpai? Perhatikan jawaban dari pedagang ini, dan ini memberikan kepada kita sebuah insight. Iya, beberapa waktu yang lalu aku mendapatkan istri saya selalu dia mengingatkan tentang nominal sebelum aku berangkat. Dan tidaklah yang pertama kali dicek olehnya ketika aku pulang kecuali berapa hartanya aku bawa pulang. Karena dia selalu memperdulikan nominal, maka itulah yang membuatku membabi buta untuk mencari rezeki supaya aku tidak berkonfrontasi dengan istriku. Lalu akhirnya istriku diwafatkan oleh Allah. Mungkin dia juga bersyukur kali itu. Ini tambahan dari saya. Maka diwafatkan oleh Allah, bercanda. Maka diwafatkan oleh Allah, menikah kembali dengan seorang perempuan yang kedua ini jauh lebih baik daripada yang pertama. Dan tidaklah dia melepas suaminya kecuali dengan mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tidaklah dia menyambut suaminya kecuali dia mengatakan pertama kali setiap suaminya pulang itu apa? Kami sabar kalau kami lapar, tapi kami tidak sabar kalau kamu membawa api neraka pulang ke dalam rumah.
Nanti ngomong gitu Bu ke suaminya. Nanti kalau ibu ngomong kayak gitu langsung diginikan sama suaminya. Tapi perkataan para istri dulu yang bagus sekali, makanya anak-anaknya berkualitas. Apa perkataan mereka? Nasbir alal ju' wala nasbir alan nar. Itu perkataan paling indah yang pernah keluar dari mulut yang perempuan-perempuan terdahulu. Kami sabar mas kalau kami lapar, tapi kami nggak sabar kalau kamu itu membawa api neraka untuk keluarga kita. Karena ketika kita bersabar dengan keterbatasan, mungkin gajinya cuma UMR 5 juta sampai 6 juta. Tapi kalaupun gaji kita cuma 5 juta ataupun 6 juta UMR, tapi itu bersih dan halal, itu akan menjadi benih-benih yang menumbuhkan buah-buah manis di kehidupan masa mendatang. Mungkin cuma 5 juta, tapi anaknya cinta sama ibu. Mungkin cuma 5 juta, tapi bagaimana sang suami terhindar dan terselamatkan dari zina berkali-kali ketika dia digoda oleh perempuan di tempat kantornya. Karena terkadang yang kita lihat itu bukan nominalnya, tapi efek dari nominal itu ketika halal. Yang kita lihat bukan nominalnya yang banyak, tapi efek dari nominal yang banyak itu ketika didapatkan dari cara yang haram. Ini bukan berarti nanti kita suudzon sama orang kaya loh Bu. Setiap ada orang kaya pasti syubhatnya banyak ini ya. Jangan gitu. Sekali lagi banyak orang masuk surga karena kekayaan. Nanti kita akan bahas mana yang lebih utama, miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur. Pikir dulu kalau ditanya, jawab aja langsung. Kalau saya tanya, mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur, mana dalilnya? Nanti kita jawab. Tapi disitulah kita memahami poin yang keempat. Kenapa orang banyak mengambil harta yang haram? Karena sesungguhnya ketika mereka mengambil harta yang haram, karena support sistemnya itu nggak mereka peroleh. Jadilah support sistem terbaik untuk suaminya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa orang itu ngambil harta yang haram? Lemah imannya kepada kematian. Kalau orang sudah lemah imannya kepada kematian, maka dia tidak peduli. Selama dia bisa membangun istana di muka bumi, maka itu yang lebih penting daripada memikirkan kehidupannya di bawah tanah. Kita sering memikirkan kehidupan yang enak di atas tanah, tetapi lupa memikirkan kehidupan yang enak di bawah tanah. Jangan membabi buta mendapatkan dunia sampai cara yang haram, karena ketika mati semuanya itu hanya menjadi mimpi. Kata Umar bin Khattab, kamu nyari mati-matian, nyari dunia dengan cara yang haram, itu kayak kamu menggenggamnya di waktu kamu bermimpi. Setelah kamu mati, hartamu dari timur ke barat tidak ada satupun yang ada di telapak tangan ketika kita sudah di bawah tanah. Itu yang kita harus ingat. Makanya kematian itu nasihat si kaya. Ambil yang halal, supaya kekayaanmu tidak menjadi adab untukmu di kuburan. Kematian itu menjadi nasihat untuk si miskin. Kenapa? Semiskin-miskinnya kita di dunia tetap ada batasannya. Kalau kita ridho, maka ketika meninggal dunia kemiskinan tidak akan dibawa nanti di akhirat. Dan itulah mari kita perbaiki cara kita. Si kaya belum tentu mulia, si miskin belum tentu hina. Sebaliknya, si miskin belum tentu mulia, si kaya belum tentu hina. Itu tergantung kita. Tapi penjagaan kita sama harta itu termasuk salah satu poin yang ditekan oleh Nabi. Kalau ingin menjadi keluarga muslim yang selamat pada zaman fitnah, perhatikan masalah perputaran rezekimu, hartamu. Karena itulah yang membedakan orang yang menjadi umatnya Nabi dengan orang yang tidak menjadi umatnya Nabi. Yang membedakan antara kita iman hari akhir dengan iman kapitalisme itu beda. Makanya maaf, saya paling tidak setuju kalau banyak ustadz selalu menarasikan setiap perintahnya Allah selalu dibawa dalam konteks kekayaan. Kita ini bukan agama materialisme. Sholawat nanti biar kaya, sodakoh biar kaya, tahajud biar kaya. Loh terus semuanya kalau kaya, terus siapa yang jualan es kelapa? Kaya dan miskin itu fitrah kehidupan. Seakan-akan ada banyak ustadz tuh seakan-akan kalau miskin tuh hina gitu loh. Miskin tuh enggak hina kok, selama kita memiliki keimanan. Kita itu agama yang beriman kepada hari akhir. Apa fungsinya beriman kepada hari akhir? Ya enggak mati-matian untuk membela kehidupan di dunia yang sejatinya pasti kita tinggalkan. Apalagi sekarang. Sekarang itu fenomenanya sebagaimana yang sudah disebutkan Nabi. Apa fenomenanya hari ini? Kematian mendadak, mautul faj'ah. Ada orang yang di pagi harinya masih ngusap kepala rambut istrinya, tapi 5 menit setelahnya dia meninggal dunia. Itu nyata.
Ada istrinya sahabat, ada sahabatnya istri saya, punya suami, baru aja ngusap istrinya itu, bangun, sholat subuh, nggak sampai setengah menit, tiba-tiba suara gitu, meninggal suaminya. Padahal setengah menit sebelumnya masih ngusap kepala istrinya. Coba bayangkan itu istri melihat pemandangan itu. Ada teman saya lagi main pingpong, lalu tiba-tiba dadanya sakit, duduk sebentar, geletak, pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal di tengah jalan. Kita itu tidak pernah tahu, tapi dengan kita mendapati peristiwa itu semakin kita yakin, memang kehidupan kita itu dua babak. Ngapain kita matian-matian untuk di babak pertama? Dunia itu hanyalah sebagaimana ketika kita memasukkan telunjuk kita ke lautan, yang menempel di telunjuk kita itulah dunia. Kalau kamu dapat, ya tidak usah sombong, kan cuma setetes. Kalau kamu nggak dapat, ya nggak usah sedih, kan cuma setetes. Dan kalaupun kita akhirnya melakukan ibadah, jangan untuk ngejar kaya. Jangan ngejar kaya ibadah itu. Tahajudlah, karena kamu butuh tahajudmu itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Duhalah kalian, karena sesungguhnya sedekah kita dengan duha itu bisa mendekatkan kita dengan surga. Jangan duha karena kaya, tahajud karena kaya, sedekah karena kaya. Loh, yang tersisa untuk kehidupan akhirat itu terus apa kalau semuanya kita kejar untuk dunia semuanya? Semua itu tergantung niat. Kalau niat kita untuk dunia, ya semuanya nanti hanya untuk dunia. Maka bisa jadi kita khawatir nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah? Lah tahajud kamu kan untuk kekayaan. Duha saya mana ya Allah? Lah duha kamu kan untuk kekayaan. Kejarlah akhirat dengan amalan-amalan ibadah, pasti dunianya kita dijamin oleh Allah. Makanya kan berulang-ulang saya sering ambilkan contoh kan, ibu kalau bisa membeli Alphard, bisa membeli Ayla atau tidak? Bisa. Alphard harganya 1,2 M, Ayla itu harganya cuma 200 M, apalagi yang mobil listrik 170 juta. Tapi orang yang membeli Ayla bisa nggak membeli mobil Alphard? Belum tentu. Surga kita itu kayak Alphard, Ayla itu kayak dunianya kita. Kejarlah yang paling tinggi dulu, pasti dunianya diberesin oleh Allah. Semua itu tergantung niat, dan Allah berinteraksi kita dengan niat. Jangan mati-matian untuk dunia yang sejatinya pasti kita tinggalkan. Kata Umar bin Khattab, kamu ngejar dunia siang, pagi, dan malam, ketika mati, itu sebagaimana kamu itu bermimpi. Dan mimpi itu tidak lagi membekas di akhirat. Apakah orang, pernah ditanyakan ke ulama, apakah orang itu nanti ingat berapa rekening yang dia tinggalkan ketika sudah mati? Tidak ingat, dia cuma ingat dulu dia lapang hartanya. Tapi dia tidak akan ingat tasnya apa aja, mobilnya apa aja, sertifikatnya berapa, itu tidak akan ingat. Yang pasti dia ingat itu yang paling penting kalau sudah mati. Apa yang paling penting? Amal solihnya, itu yang paling dia ingat pertama kali. Kalau kita di dunia sekarang kan enggak, kebalikan. Yang paling kita ingat berapa? Rekeningnya, mutasinya, kredit dan debitnya. Tapi amal kita sering lupa. Nanti ketika orang itu mati, yang paling diingat itu amal solihnya yang kurang di mana saja. Ya Allah, taklimnya, coba saya lebih lama taklimnya, coba saya lebih lama dzikirnya, saya coba lebih lama tilawahnya, itu yang paling diingat. Rekening terakhir ketika dia meninggal dunia, kata para ulama dia tidak akan ingat. Kenapa? Guncangan kematian menjadikan dia lupa tentang semua urusan dunia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan yang paling penting. Orang itu kalau berhadapan dengan sesuatu yang paling menegangkan, yang paling dia ingat itu ya tentang dirinya sendiri. Contoh, ada orang naik mobil mau tabrakan, jarak antara mobilnya dengan mobil yang paling depan itu tinggal sejarak setengah detik. Maka ketika akan tabrakan dan terjadi benturan, yang diingat oleh orang ketika dia mengetahui kondisi itu, yang diingat siapa? Dirinya atau orang lain? Dirinya sendiri. Dia nggak ingat handphonenya merek apa, dia nggak ingat rumahnya sertifikat luasnya berapa, nggak ingat. Kenapa? Karena saat itu tidak ada yang paling penting kecuali keselamatan dirinya ketika mau tabrakan. Nah, urusan kematian di alam barzah itu jauh ribuan kali lipat daripada kondisi menegangkan ketika orang mau tabrakan, sehingga dia tidak ingat apapun. Dan itu jawaban para ulama. Ada nggak orang kalau mati masih ingat berapa rekeningnya, berapa luas meter rumahnya? Nggak akan ingat. Supaya kita paham, kita hidup pada satu agama yang tidak pernah bosan menasihati kita. Kamu hidup pada dua babak, dan jangan lupakan babak kedua, lalu mati-matian mengejar babak yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lain kesempatan pada bulan berikutnya baru kita akan kaji antara si kaya dan si miskin. Mana yang lebih utama? Si miskin yang bersyukur atau si kaya yang bersyukur atau si miskin yang bersabar?
Tapi sebelum saya sampaikan itu, nanti pada materi kita 1 bulan mendatang, saya cuma sampaikan, ibu tahu dan bapak tahu apa seburuk-buruk istidraj. Istidraj itu kan kita paham, seburuk-buruk istidraj adalah orang ketika miskin, miskinnya tidak menjadikan dia taat. Seburuk-buruknya istidraj. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Saya pada kesempatan hari ini mungkin tidak membuka pertanyaan dulu. Semoga Allah menuntun kita kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi.